Oke, saudaraku. Waalaikumsalam. Ini bos kambing. Udah ya. Alhamdulillah. Pak Toto yang belum salam. Waalaikumsalam, Pak De. Syukur. Pak Toto. Gak ada torohis. Berkabar nih ya Allah pasti. Sini Om, sini. Lagi kirim ya? Iya, ini Om Om Ajis, Om Puji, Pak Toto hadir di Green Cibubur. Cilengsi. Ini tak kirim ke Om Bono nih. Oke. Namanya tandukan itu lumayan untungnya. Itu bisa ya 10.000 lah per kilo. Cuman memang barangnya limited gitu. Barangnya lumayan susah. Limited banget. Ya tandukan itu. Tandukan. Tandukan mungkin coba untuk aduan. Gak tahu pokoknya Oke, kalau tandukan itu kalau jantan 12 cm. baik yang tandukan pertamanya maupun yang Jawa ya Pak. Kalau dukur itu sama dengan betina, sama. Yang untungnya macam gede yang Jadi Kita ada untuk prospek apalagi kalau yang beli perorangan Pak. Kalau yang beli perorangan kan nggak borongan, kan harganya harga ecer. Bukan harga bakul. Nah, harga ecer kan jokrogan mbak itu biasa di proses $1.500.000, $1.500.000 sayangannya $1.200.000. Kalau eceran itu Pak, kan orang banyak yang masih belum tahu lah kiloan. Ya, nanti apalagi kalau di sini kayaknya pasar akekah lumayan nih. Oke. Akekah itu bagian itu lumayan itu. Akekah. Kalau kadang-kadang modus sendiri dari 1 juta itu 6,5 juta. Dimasak natok lah. Karena nggak nawar sih ya. Iya, kalau akekah biasanya nggak nawar terus miris sekalian dimasakin gitu. Itu kan tapi dari harga 1 juta kita jual 2,5. Lumayan nih kalau akekah. Modal masak 500.000 lah ya. Berarti menerima Akekah. Ya kalau lahannya luas kan memungkinkan di situ. Bisa menerima akekah, anak tempat memasak lah. ini aja masak kok. Ya masak. Budi. Wih, sampai Oh, sekolah ini gue sing masak wonten, Bro. wonten. Mulanya apa? Kan sing masak. Enggak, prospek usaha kambing di Jakarta khususnya itu apa saja? Yang pertama di Jakarta itu warung nasi kebuli banyak. Warung nasi kebuli. Warung nasi kebuli itu banyak dan kalau kita bisa ngisi langsung ke warung-warung itu luar biasa untungnya. Karena pembeli dombanya mereka belinya ekoran. Jadi nasi kebuli itu 1 porsi 1 ekor. Jadi warung itu belinya ekoran, nggak pakai kiloan. Makanya pengepul kayak Haji Ade ini minta yang kecil. Yang ukuran berapa? Yang ukuran 14 sampai 20. Itu berarti usia Sampai paling usia 5 bulanan lah, 5 bulan 6 bulan. Mintanya kecilan. Kalaupun kita kirim 22 kilo nggak mau. Saya hitungnya 20, Mas. Saya kan pesannya 20 maksimal gitu. Iya, karena saya jualnya ekoran, Pak. Saya nggak, kalau terlalu besar saya yang rugi karena belinya mahal. Saya mintanya kan 14 sampai 20. Itu jualnya saya road 1 harga. Padahal kalau beli misalnya bukan 14, taruhlah kali 50.000, itu 100.000. Karena dulu kan 1 juta rata-rata. Makanya maksimal 20 kali 50 itu maksimal 1 juta pembelian. itu kambing satu warung itu rata-rata kebutuhannya Yang condet itu per minggu 60 ekor. Per minggu. yang kemarin kita pesan kondet. Condet itu Satu warung itu. satu warung. Rame banget. Apa Sekarang nama? tuh Yang mana? anu Yang kebuli. condet sih kebuli. Condet kebuli Kebuli. itu 60 ekor. Ya kebuli ya. Iya.
kita udah dapat sumbernya itu kemarin ada dari Wonosobo. Kita kan kemarin kesulitan kambing kecil memang. Kambing kecilnya kan agak susah karena produksinya kan terbatas gitu. Oh, cempe-cempe sih jaluknya. Tapi harganya lumayan bagus. Ini kemarin saya ke hunting Wonosobo ada. Kan sampai di Condet itu 52.000 per kilo. Kita beli kemarin sih masih dapat 40. Nah ini Wonosobo minta naik 45. Aduh. Oke, itu kambing kebun. Kalau di Jakarta berarti ya Karkas. kebutuhannya luar biasa ya. Luar biasa. Lah ini aja deh karkas itu kiriman dari saya tok. Itu ini 3 hari 75 terus dari Banjarnegara. Kemarin bongkar sampai sini jam 9 pagi sampai di Cilengsi. Bongkar itu jam 1 siang. Ngantri bongkarannya. Kiriman dari Banjarnegara, kiriman dari Cilacap. Itu ngantri. Kirim ke situ semua. Oke, jadi itu untuk nasi kebuli. Yang kedua untuk APK, Karkas. karkas, Berarti daging kambing. daging kambing itu kebutuhan untuk Daging beku di pasaran itu yang aja Untuk di pasar-pasar. Iya, di pasar. Ngisi pasar-pasar. daging beku. Jadi masuk ke frozen dulu. Iya, masuk ke frozen. Jadi daging dibersihkan, masuk frozen, besoknya jual di pasar. Kita jualnya kambing Kita atau jualnya kambing. Kita jualnya kambing. Yang jual karkasnya RPH ngisi ke pasar-pasar tradisional. Mereka jual 170.000 per kilo. Padahal biaya produksi kalau hitung-hitungan itu 110.000. Hitung-hitungannya karena tak hitung rendemen karkas itu 44%. karkasnya taruh Enggak, karkas itu istilah nama istilah daging, jadi daging kambing yang sudah dibekukan. yang sudah dibekukan sama tulangnya berarti. Tapi yang tulang ini 4 kaki, depan belakang 4 sama dada. Oh, itu Kalau berarti sudah jeroan itu sudah masuk. produksi ya. Iya, sudah produksi. Sudah kelasnya bukan dagang kambing lagi. Enggak, Jadi kita ngisi ke untuk karkas ngisi pedagang daging. untuk ke pedagang daging. Mereka ada yang dijual ke pasar, Iya. ada yang dijual ke mana? Ngisi ke pasar-pasar tradisional. Kayak jadi itu pasar-pasar tradisional 1 hari 3 ton kebutuhan. Makanya, Mas, kirimnya 100 ya kenal Mas. Ini enggak ada Pak yang 25. Berarti kalau punya frozen lebih lagi ya. Iya, kalau punya frozen kayak kita kan kemarin ditawarkan sama Basnas mau pilih yang hidup apa mau yang daging beku. Kalau mau kirim daging beku persyaratannya harus punya store. Itu minimal punya freezer dengan kapasitas 12 ton. Cukup kan storage itu berarti pabrik-pabrik. Kalau ada tempat sekalian bikin itu ada store enak itu. Setelah ada temennya lagi memang banyak tuh. Saya itu storage frozen gede, iya. enak itu. Yang satu rumah ini kan. Ayo Pak. Nanti kan saya ikut meeting. Oke. Sekarang kita mengerucut ke usaha ternak kambingnya. Kan kita ada lokasi. Lokasinya kan tadinya dipikirkan untuk yang pertama area kandang sudah disediakan 1 hektar. Itu ketika menyediakan untuk sekitar 500, kapasitas 500 ya kandangnya, itu artinya butuh berapa hektar untuk makan. Kalau pakan untuk 500 itu kita butuh sekitar 2 hektar. 2 hektar sudah cukup dari 500 kambing butuh 2 hektar 2 hektar untuk tanam pakan dan pakan lah. bahan pakan. Nah, terus peluangnya yang ada itu satu, ternak
di breeding. Kalau fattening sama breeding, kalau kita kan sana dicampur, harapannya gini, tadinya saya itu punya visinya kita jual fattening penggemukan sambil kita breeding, berarti produksi sendiri. Jadi kita tidak bergantung pada pengirim. Suatu hari nanti kita punya kambing sendiri, dijual sendiri. Jadi gon pada babaran dewek, anak dewek kambingnya kita jual sendiri, bibitnya kan kita utuh. Sing Dijual dijual anak. iya. Nah itu karena di situ luas, areanya kan luas tuh, kan semuanya punya 30 hektar. Di atas itu masih ada 400 hektar. Mantap itu. Makanya jualnya sekarang bukan lagi per kapling, per hektar gitu. Nah, tapi kan itu belum dibayar di atas itu, jadi orang mau beli baru dibelanjakan gitu. Nah, sekiranya itu digunakan untuk pemanfaatan usaha kambing itu yang optimal dengan konsep tadi ada breeding, ada apa? Fattening. Fattening itu butuh patokannya aja, patokan di Jaya Farm aja. Patokan di Jaya Farm itu kita kan lahan, berarti yang untuk kandang total sekitar 4.000-an ya, 4.000 meter. Yang untuk kandang, lokasi kandang. Itu kapasitas berapa? Kapasitas 1.200. Ya artinya 1 hektar kan cukup berarti ya. Oh, cukup banget kalau untuk 1.200 kandangnya tak cukup. Kemudian yang untuk bank pakan di sekitar Jaya Farm 5.600 meter. Kemudian kita sewa bengkok di Waringin Jenggot 2 hektar. Jadi 2,5 hektar lah. 2,5 hektar. Iya, tapi untuk kambing kemarin kita terakhir 800. Kurang kalau 2,5 hektar untuk 800 kurang. Nah, kalau 500 2 hektar lah. Nah, ini di Jonggol itu kan konsep menarik investasi seperti yang itu bisa dijalanin nggak? Bisa. Masih berjalan nggak? Yang titip itu seperti apa? Udah banyak kalau mitra kita di sini, mitra yang titip ternak itu berarti Pak Chandra aja udah nitip 250 ekor. Itu sekarang tuh Jaya Farm itu, Hidayah Farm itu, Hidayah Jaya Farm yang mitra berapa? Yang mitra sekitar 350-an ekor yang punya mitra. Apa sing 300 Mitra yang dimitrakan. Kalau mitra itu sampai mana sih ininya? Untuk breeding atau untuk apa? Yang penting hitungannya kiloan gitu. Enggak, kalau Mitra mitra itu hitungannya pernah. per ekor. Hitungannya ekoran. Ekor. Jadi mitra itu nitip modal, istilahnya titip ternak ke kita, per ekor itu 3 juta. Jadi kita bagikan keuntungan itu setiap 6 bulan. Nah, uangnya 3 juta itu kan kita puter nih. Kita bisa beli kambing dengan 3 juta itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, kita kasih keuntungan yang 3 juta itu 1 juta per 6 bulan. Orang kan tertarik nih. Nah, kalau dihitung dengan bunga bank kan jauh. Tapi kan uang itu bisa kita belanjakan 2 kali sampai 3 kali. Jadi Bu, mereka taunya untung doang ya? Taunya untung, Tidak ikut terlibat Tidak gitu? ikut terlibat. Jadi Tidak ikut uang manajemen. 3 juta Iya, per ekor per ekor. itu dibelanjakan 2 kali Bisa 2 putaran. kali putaran, bisa 3 kali putaran. Kalau Iya. jam-jam sekarang bisa 3 kali putaran ini. Nah itu kemarin yang Pak Chandra dari Bogor itu maksa-maksa, Om tak kasih 2 miliar Om, yang penting saya ikut ngelola. Enggak mau. Ya justru rahasianya di situ kan. Iya. Jadi artinya begini Om, kita bicara nih prospek ke depan di Jonggol ini mau diapakan? Ya. Harapan saya sih di sini bikin kandang. Untuk awalan ya kapasitas kecil dulu 500 lah, katakan 500 ekor. Nah, kita membangun jaringan di sini. Karena kita pasar sudah punya modal pasar nih yang dekat-dekat itu 6. Ini pembeli besar lah, 66 ini pembeli besar. Kemudian mitra itu Pak Chandra dan teman-temannya itu luar biasa antusias banget. Saya mau dikasih 2 miliar, udah
ke Bogor aja tak modalin 2 miliar. Udah beli kambing, bikin kandang di sana. Cuma saya nggak boleh. Iya kan, itu kan ladang ilmu ya. Iya. Begitu nanti dijalankan di sana, bisa juga jadi pesaing kita. Iya, saya. Ya, pasti Pelajarannya bisa. kan lebih prospektif yang di Bogor karena deket kan dengan Jakarta dan lain-lain kan deket. Makanya Ya. di Bogor ada. Nah, sekarang konsep mau seperti apa di Jonggol ini? Mau dikondisikan seperti apa? Ya kalau Bagusnya. kalau menurut saya sih tadi berbagi keuntungan karena dari sini kan menyediakan lahan, menyediakan kandang. Nanti mau berbaginya mungkin tergantung jenis domba mungkin. Jadi bikin MOU-nya nanti kalau domba betina keuntungan misalkan 2.000, yang kambing jantan misalnya 3.000 gitu. Jadi dibikin MOU yang detail lah. Ya kan, Jadi, ini tadi kan belum komunikasi sama Bono model kayak gini belum. Cuman karena di sana punya tanah, ada bambu ya. Kemudian lagi mau belajar, lagi mau dikembangkan karena kan dia belum punya ilmunya. Makanya itu ilmu itu mau digunakan untuk internal kita atau mau dikembangkan oleh yang terserah enggak, ini harus gini. Maksudnya gini, kalau sekiranya itu nantinya jadi masalah, itu batasi. ya mungkin dibatasi lah, mungkin ilmu yang kita berikan dibatasi. Jadi kayak kemitraan jangan dulu. Karena kan punya duit, dan tapi aduh bahaya ini kalau punya duit kayak gitu kan. Nanti yang Ini Pak Dek, kok yang kemarin saya sampaikan waktu Pak Dek mengusulkan 5.000 per kilo, kemudian ada potensi lain yang per ekor 50.000. Itu kemitraan Pak Dek. Jadi kalau saya disiapkan kandang, disiapkan lahan, itu nanti Pak Dek dapat untuk mereka yang bermitra dengan kami, mitra itu ternak, itu buat Pak Dek 50.000. Gimana? Itu seperti itu. ya kayak yang kalau nanti di sini kita bikin kemitraan kayak yang di Yomani itu. Berarti untuk sementara yang padegi di sini dapatnya 50.000 Per ekor. Kalau yang sistem kemitraan tadi pokoknya titik modal 3 juta, jadi 1.000 lah seekor gitu. Nah itu nggak menarik. Nggak menarik karena itu kan kalau konsepnya kan belum dibagi ilmunya kan. enggak. Sebenarnya gini Pak Dek, penghasilan saya terbesar itu yang pertama itu momen Idul Adha, itu penghasilan terbesar. Kedua itu mitra titip ternak Pak Dek. Nah, ini yang tadi saya ceritakan 3 juta per ekor itu, kita kan bisa belanja 2 kali 3 kali. Ya itu kan pengembangan kandang dari satu dalam nggak nyampe 1 tahun, dalam 6 bulan ya. 11 Sampai 12 kandang itu dari mitra titip ternak. Karena Ya tadi pertama 3 juta, dari kayak kita bisa kurban. belanja 2 kali 3 kali itu hitungannya. Makanya gini, kalau umpamanya ada orang, contoh ini kan momen Idul Adha Pak Dek. Umpamanya Buwono mau itu modal untuk 100 ekor. 100 ekor yang harganya 3.000, berarti kan 300 juta. Saya bisa memberikan keuntungan 300.000 rupiah untuk khusus kambing kurban. Berarti selama 2 bulan modal 300 juta, saya kasih keuntungan 30 juta. Nanti 2 bulan selesai saya kembalikan atau mau berlanjut dengan sistem mitra titip ternak juga bisa. Nah, soalnya kan gini, kita lihat kan Om Bono kan orang pengusaha juga, gitu. Bahkan datang ke sini sudah merintis gitu loh. Dia tuh kaget ternyata tak ceritakan kambing itu, oh pas berarti kan gitu juga. Artinya bukan baru, ini lagi dirintis. Sekarang dia punya lokasi. Iya. Nah, yang paling mungkin tuh apa? Karena Om yang, Bono yang tuh paling mungkin itu kayaknya tadi mungkin untuk awal-awal kita sambil berbagi ilmu ya berbagi keuntungan paling memungkinkan.
Tapi kalau yang Kan dia kan mau beli juga kan udah kita beli deh 500 untuk ternak, untuk cari yang udah hamil gitu. Oh. Itu. Ya, yang pertama kalau langsung beli kayak gitu kan di sini juga harus sudah ada yang biasa ngopeni. Harus tenaganya harus tenaga ahli lah yang ngopeni. Iya. Kalau kami kan di sana yang pertama kita bermitra dengan dinas peternakan. Jadi setiap bulan kita ada vaksinasi. Ada yang sakit kita panggil dokter hewan. Itu free semua dari dinas. Jadi nanti di sini sebelum itu kan kita mau menjalin komunikasi dulu dengan dinas peternakan di sini. Yang kedua ngambil tenaga ahli lah, mungkin bisa lah tak carikan di sana nanti tenaga ahli yang standby di sini, atau mungkin untuk awalan saya bisa 1 bulan atau 2 bulan di sini ngajarin anak-anak sudah siap lah bisa. Nah, cuma nanti kan kita mungkin yang berbagi nanti jaringan pasar. Karena kita sudah punya modal di sini, yang jelas mitra besar itu kita sudah ada 6. Itu 1.000 lah rata-rata sebulan. Kalau dengan Om Puji sendiri gimana hitungannya? Kalau saya sih dengan pemasaran di sana saya per ekor hari ini dapat 50.000 setiap 1 ekor kambing. Kemudian ada transport dari Majis, kemudian kadang-kadang ada bonus juga ketika keuntungannya lebih lah dari yang Ya, keuntungan 50.000 per ekor ya. Itu setiap penjualan itu. Nah, kalau pemiliknya ada daya farmnya dapatnya berapa? Kalau Majis ya sekitar 100-an, 100.000 per ekor. Jatuhnya 100.000 ya. Ya, artinya kan perang marketingnya luar biasa. Justru di situ. Ya, justru kita kuncinya di marketing kalau kambing itu Iya. marketing. Nah, sistem marketingnya kan itu baru jual satu, itu kan pengkondisian jual sama bakul. Nah, Belum langsung ini. belum langsung kan. Belum langsung. Ketika penjualan langsung berarti kan ada bisnis sendiri nih. Ada lebih ya. Ada katakanlah bikin defisit sendiri nih. Iya. Itu kan jadi prospek lagi. Iya, makanya kalau di sini itu prospeknya lebih bagus karena kita bisa jual langsung, kayak ke warung-warung condet kita nggak usah lewat bakul, bisa langsung ngisi ke warung-warung, bayaran cash semua. Ini yang kita kirim kecilan saja datang langsung bayar, timbang bayar. Ya artinya gini Om, ketika nanti berjalan divisi penjualan langsung, itu kan harus punya tim sendiri tuh. Ada fasilitas kendaraan Harus ada wajib. Jadi untuk pengiriman harus punya pick up lah. Pick up nanti ada di setting di 3 susun pakai keranjang, iya pakai keranjang 3. apa kan? Kalau 300 malah 4 lapis. Kalau 300 itu kapasitas 80 ekor. Kalau yang kita kirim hari ini pakai Grand Max itu kapasitas 60 ekor. Besi dipakai keranjang disusun 3, kemudian dialas pakai papan. Yang harus disediakan berarti untuk awalan pembikinan kandang misalnya 500, kemudian beli chopper 2. Chopper itu untuk apa sih namanya, ngeramu makanan. Makanan itu chopper 2. Kandang berapa tuh anggarannya? 550 per meter. Nah, tergantung mau berapa meter. Kalau kapasitas 100 ya cukup 5 kali 15 cukup per kandang. Nanti kan udah per kandang tadi disekat-sekat lagi, udah ada sekatannya dari sana juga. Karena ikan kandang kan bikin sendiri. Karena bambunya kan banyak. Oh iya siap. Nanti saya bisa mandori lah untuk nyeting seperti apa biar kandangnya itu pas. Yang pertama ukuran kandangnya, ketinggian dari tanah itu kan minimal 1 meter. Jadi tidak langsung di tanah karena kambingnya nggak sehat. Harus ketinggian minimal 1 meter, idealnya 120. Terus nanti bawahnya itu pakai galvalum, bawahnya kandang buat nampung kotoran. Kemudian atasnya nggak boleh pakai galvalum, atasnya harus asbes. Soalnya kalau galvalum itu panas. Atasnya harus asbes. Terus
Kalau keamanan sih, kalau di sana tak aman, kalau di sini mungkin ya harus pagar nih. Pagar pelindung. Bolak-balik pandu ke Terawak juga gampang. Ini ada beberapa calon mitra dari DKI Jakarta sekitarnya. Jakarta banyak yang tertarik. Itu kendala jauh. Kalau di Jakarta saya mau banyak ya kayak itu. gitu. Jadi gini, mitra itu mau diserahkan ke Pak Buwono apa mau dikelola sendiri? Ini kan masalahnya kan caranya. Iya. Kalau Ini bisa kan untuk bagaimana? sementara di awal mungkin kita kelola sendiri dulu, internal kita dulu, kemitraan. Umbono biar kita yang penjualan langsung. Buwono yang dapat penjualannya. Iya, penjualan langsungnya, kemitraannya dengan kita. Nah, penjualannya artinya dari kandang itu keluar Iya. yang dapat per 5.000, yang 50.000 itu Iya. Enggak, kalau yang Umbono mungkin kalau 50.000 nggak menarik buat Umbono kayaknya. Jadi keuntungannya yang ini tadi, yang pada tadi ini 3.000 itu kayaknya. Iya. Ini lebih menarik. Ya pokoknya dulu ya, yang dikondisikan di situ Penjualan langsungnya. penjualan langsungnya. Iya, untuk kemitraan itu orang Probolinggo tapi tempat tinggalnya di Jakarta aja sampai ke Tegal pada. Terus orang Pak Sukabdi dari Sukabumi ke Tegal loh. Kalau di sini ada kan lebih dekat ke sini. Ini Pak Sukabdi itu pensiunan itu Ya nanti gini oh, kemitraan. yang untuk kemitraan kita kantornya di sini kantornya. Siap. Kantornya di sini. Jaya Farm punya kantor di sini sejujurnya. Ya kan? Ada kandangnya di sana gitu. Namanya di Jonggol. Tapi kalau di Jonggol airnya gampang. Soalnya kita butuh airnya banyak. Dikelilingi sungai. Oh, sip. Berarti airnya Luasnya mudah. berapa Pak De, lahannya? Luasnya berapa? Lahan? Yang punya sendiri 30 hektar. 3 hektar. 30. 30 hektar. Oh, sekali bisa go anu kok. Lumbung pakan. Iya, Iya bisa. bisa buat wisata. Di sana memang udah bisa sekarang bikin kolam renang kan, umur bikin kolam renang tuh. Ya baru perintisan lah. Di Batu Raden ada salah satu mitra kita Pak Evi. Itu karena punya lokasinya itu nempel dengan Batu Raden. Jadi punya domba sekalian buat wisata. Jadi ada anak-anak ke situ, itu ngasih makan, beli makanannya di situ 5.000. Tuku bangsane kae sih, bangsane Ngasih suka makan. wortel ngasih makan domba, tuku 5.000 makan wedhus dewek. 30 hektar lahan pribadi apa? Pribadi. Punya Umbono. Umbono. Itu Pak Kalau Evi. saya punya ide. Bisa bikin kapling. Sudah ada kapling-kapling. Makanya dua yang cepat wonten pada beli kapling dapat rumah. Konsepnya. Jangan ke situ dulu deh, kambing aja udah. Kalau kapling dia udah bidangnya. Iya. Domba dulu domba dulu ini yang dimatangkan. Umbono pun Gue beli kapling dapat rumah atau DP 50%. Gratis angsuran 2 tahun sakit Pak. Kaplingnya juga kandang. Bati ini sih kok ngangsur. Prospeknya lebih cerah di sini karena kebanyakan mitra besar kita ya di sekitar sini, sekitar Jakarta, Bekasi, Cilengsi, Bogor. Yang besar-besar di sini semua sih. pusatnya sini. Ya di daerah kan kita kecil-kecil, warung sate kayak Kajimu saja paling sedina 4, 5. Kapan pada mulai pada? Kapan? Ya, cari dananya berarti untuk bikin kandang kan ya? Berarti berapa butuh dananya kira-kira ya? Kalau 5 kali 15, 75 kali 550. Bambunya itu 5.000 jatuhnya. Per
Panjang berapa ya bambu? Ya panjang 6 lah makanan itu. Tapi memang tempatnya sudah ada yang udah ya. Tinggal mendirikan saja ya. Nggak babat awak boten ini. Ada juga, kan luas, masih luas. Enggak, maksudnya sudah bagus, tinggal bangun kandang mawon. Ada yang seperti itu, ada. Ada ya. Jadi kita kan Akses jalannya paling juga kerja ada. kerja nih. Kemarin itu udah dibicarakan kalau salah per berapa ya? Ini jatuhnya berapa ya Bu kemarin Bu? 10 jutaan paling Per apa? per kandang. Untuk kerja sama kelengkapannya kan berarti kita bikin Atap, ya. atap, terus alas sama talang air sih buat ini. Terus paralel instalasi air. Pak, kenapa Instalasi listrik. terlibat sakit? Listriknya catat betul? Listriknya ada. Ada. Soalnya kita butuh listriknya juga ya kalau daerah sini 3.000-an lah. 3.000-an. Oke, nanti coba tak lihat kan. Namanya tandukan itu lumayan untungnya. Itu bisa ya 10.000 lah per kilo. Cuman memang barangnya limited gitu. Barangnya lumayan susah. Limited banget. Ya tandukan itu. Tandukan. Tandukan itu mungkin domba untuk aduan. Ya. Nggak tahu pokoknya Jadi kalau kriterianya tandukan itu kalau jantan minimal 12 cm. baik, ya baik yang tandukan pertamanya maupun yang Jawa ya Pak. Kalau dukur itu sama dengan Domba. betina, sama. Yang untungnya macan gede yang Oke, jadi Kita ada untuk prospek apalagi usaha kalau yang kambing. beli perorangan Pak. Kalau yang beli perorangan kan nggak borongan, kan harganya harga ecer. Bukan harga bakul. Kalau harga ecer kan jogrogan mbak itu biasa di kursi 1.500, orang 1.500 hanya orang 1.200. Kalau eceran itu Pak. Kan orang banyak yang masih belum tahu nggak kiloan. ya, nanti apalagi kalau di sini kayaknya pasar akekah lumayan nih. Nggih. Akekah itu batin itu lumayan itu. Akekah. Kalau kadang-kadang wedhus seger dari 1 juta, itu 2,5 juta. Dimasak natok lah. Karena nggak nawar sih ya. Enggak, kalau akekah biasanya nggak nawar terus mirip sekalian dimasakin gitu. Itu kan Nggak kami matang. dari harga 1 juta kita jual 2,5. Lumayan nih kalau akekah. Modal masak 500.000 lah ya. Berarti menerima Akekah. Ya kalau lahannya luas kan memungkinkan di situ. Bisa menerima akekah, anak Sate. tempat memasak lah itu gawe ini aja masak kok. Ya masak. Budi. Ini samping Sebelah. sebelah ini gue loh. Kalau sing masak wonten, Bot. Apa wonten? Mulanya apa? Ini kan sing masak. Nasi kubuli. Enggak, prospek usaha kambing di Jakarta khususnya itu apa saja? Yang pertama di Jakarta itu warung nasi kebuli banyak. Warung nasi kebuli. Warung nasi kebuli itu banyak dan kalau kita bisa ngisi langsung ke warung-warung itu luar biasa untungnya. Karena pembeli dombanya mereka belinya ekoran. Jadi nasi kebuli itu 1 porsi 1 ekor. Jadi warung itu belinya ekoran, nggak pakai kiloan. Makanya pengepul kayak Haji Ade ini minta yang kecil. Yang ukuran berapa? Yang ukuran 14 sampai 20. Itu berarti usia Sampai paling usia 5 bulanan lah, 5 bulan 6 bulan. Mintanya kecilan. Kalaupun kita kirim 22 kilo nggak mau. Saya hitungnya 20 Mas. Saya kan pesannya 20 maksimal gitu. Iya, karena saya jualnya ekoran, Pak. Saya nggak, kalau terlalu besar saya yang rugi karena belinya mahal. Saya mintanya kan 14 sampai 20. Itu jualnya saya road 1 harga. Padahal kalau beli misalnya bobotan 14, taruhlah kali 50.000, itu 100.000. Karena dulu kan 1 juta rata-rata.
makanya maksimal 20 kali 50 kilo ke maksimal 1 juta pembelian. Itu kambing satu warung itu rata-rata kebutuhannya Yang condet itu per minggu 60 ekor. Per minggu. yang kemarin kita pesan konten. Condet itu Satu warung itu. satu warung. Rame banget. Apa nama? Sekarang tuh Yang mana? anu Yang kebuli. condet sih kebuli. Benar? Condet Kebuli. itu 60 ekor. Ya kebuli ya. Iya. Kita udah dapat sumbernya itu kemarin ada dari Wonosobo. Kita kan kemarin kesulitan kambing kecil memang. Kambing kecilnya kan agak susah karena produksinya kan terbatas gitu. Cempe-cempe sih jaluknya. Tapi harganya lumayan bagus. Ini kemarin saya hunting Wonosobo ada. Kan yang sampai di Condet itu 52.000 per kilo. Kita beli kemarin sih masih dapat 40. Nah ini Wonosobo minta naik 45. Aduh. Oke, itu kambing kebun. Kalau di Jakarta berarti ya Karkas. kebutuhannya luar biasa ya. Luar biasa. Nah ini yang jadi karkas itu kiriman dari saya tok. Itu ini 3 hari 75. Terus dari Banjarnegara. Kemarin bongkar sampai sini jam 9 pagi sampai di Cilengsi. Bongkar itu jam 1 siang. Ngantri bongkarannya. Kiriman dari Banjarnegara, kiriman dari Cilacap. Itu ngantri. Kirim ke situ semua. Oke, jadi itu untuk nasi kebuli. Yang kedua untuk akikah, Kita karkas karkas, berarti daging kambing. daging kambing itu kebutuhan untuk Daging beku di pasaran itu yang Untuk di pasar-pasar. Iya, di pasar. Ngisi pasar-pasar. daging beku. Daging Jadi beku. masuk ke frozen dulu. Iya, masuk ke frozen. Jadi daging dibersihkan, masuk frozen, besoknya jual di pasar. Kita jualnya kambing Kita atau jualnya kambing. Kita jualnya kambing. Yang jual karkasnya RPH ngisi ke pasar-pasar tradisional. Mereka jual 170.000 per kilo. Padahal biaya produksi kalau hitung-hitungan itu 110.000. Hitung-hitungan karena tak hitung rendemen karkas itu 44%. karkasnya taruh Enggak, karkas itu istilah nama istilah daging, jadi daging kambing yang Oh, sudah dibekukan. yang sudah dibekukan sama tulangnya berarti. Tapi yang tulang ini 4 kaki, depan belakang 4 sama dada. Oh, itu Kalau berarti sudah jeroan itu sudah masuk. produksi ya. Iya sudah produksi. Sudah kelasnya bukan dagang kambing lagi. Enggak. Jadi kita ngisi ke untuk karkas Iya, ngisi pedagang daging. untuk ke pedagang daging. Mereka ada yang dijual ke pasar, Iya. ada yang dijual ke mana? Ngisi ke warung pasar-pasar tradisional. Kayak jadi itu pasar-pasar tradisional 1 hari 3 ton butuhan. Makanya, Mas kirimnya 100 ya kenal Mas. Ini enggak ada Pak yang 25. Berarti kalau punya frozen lebih anu lagi ya. Iya, kalau punya frozen kayak kita kan kemarin ditawarkan sama Basnas mau pilih yang hidup apa mau yang daging beku. Kalau mau kirim daging beku persyaratannya harus punya store. Itu maksimal minimal punya freezer dengan kapasitas 12 ton. Cukup kan. Storage itu berarti. Kabel-kabel. Kalau ada tempat sekalian bikin itu ada store enak itu. Setelah ada temennya lagi memang banyak pun. Saya itu storage Frozen gede, Iya. enak itu. Yang satu rumah yang itu. Taiwan loh. Yang kita kesana ikut meeting. Oke. Sekarang kita mengerucut ke usaha ternak kambingnya. Kan kita ada lokasi. Lokasinya kan tadinya dipikirkan untuk yang pertama area kandang sudah disediakan 1 hektar. Itu ketika menyediakan untuk sekitar 500, kapasitas 500 ya kandangnya, itu artinya butuh berapa hektar untuk makan. Oh,
pakan untuk 500 itu kita butuh sekitar 2 hektar. 2 hektar. Sudah cukup. Dari 500 kambing butuh 2 hektar 2 hektar untuk tanam bahan pakan lah. bahan pakan. Nah, terus peluangnya yang ada itu satu ternak di breeding. Kalau fattening sama breeding, kalau kita kan di sana dicampur, harapannya gini tadinya saya itu punya visinya kita jual fattening penggemukan sambil kita breeding, berarti produksi sendiri. Jadi kita tidak bergantung pada pengirim. Suatu hari nanti kita punya kambing sendiri, dijual sendiri. Jadi gun pada babaran dewek, anak dewek kambingnya kita jual sendiri, bibitnya kan kita utuh. Sing dijual anaknya. Iya. Nah itu karena di situ luas, areanya kan luas tuh, kan semuanya punya 30 hektar. Di atas itu masih ada 400 hektar. Mantap itu. Makanya jualnya sekarang bukan lagi per kapling, per hektar gitu. Nah, tapi kan itu belum dibayar di atas itu, jadi orang mau beli baru dibelanjakan gitu. Nah, sekiranya itu digunakan untuk pemanfaatan usaha kambing itu yang optimal dengan konsep tadi ada breeding, ada apa? Fattening itu butuh patokannya dia patokan di Jaya Farm aja. Patokan di Jaya Farm itu kita kan lahan berarti yang untuk kandang total sekitar 4.000-an lah, 4.000 meter. Yang untuk kandang, lokasi kandang. Itu kapasitas berapa? Kapasitas 1.200. Ya artinya 1 hektar kan cukup berarti ya. Oh, cukup banget kalau 1.200 kandangnya tak cukup. Kemudian yang untuk bank pakan di sekitar Jaya Farm 5.600 meter. Kemudian kita sewa bengkok di Wringin Jenggot 2 hektar. Jadi 2,5 hektar lah. 2,5 hektar. Iya, tapi untuk kambing kemarin kita terakhir 800. Kurang kalau 2,5 hektar untuk 800 kurang. Nah, kalau 500 2 hektar lah. Nah, ini di Jonggol itu kan konsep menarik investasi seperti yang itu bisa dijalanin nggak? Bisa. Masih berjalan tuh. Yang titip itu seperti apa? Udah banyak kalau mitra kita di sini, mitra yang titip ternak itu berarti Pak Chandra aja udah nitip 250 ekor. Itu sekarang tuh Jaya Farm itu Hidayah Farm itu Hidayah Jaya Farm yang mitra berapa? Yang mitra sekitar 350-an ekor yang punya mitra. Apa sing 300 Mitra yang dimitrakan. Kalau mitra itu sampai mana sih ininya? Untuk breeding atau untuk apa? Jadi, yang penting hitungannya kiloan gitu. Enggak, kalau Mitra mitra itu hitungannya per per ekor. Hitungannya ekoran. Ekor. Jadi mitra itu nitip modal, istilahnya titip ternak ke kita, per ekor itu 3 juta. Jadi kita bagikan keuntungan itu setiap 6 bulan. Nah, uangnya 3 juta itu kan kita puter nih. Kita bisa beli kambing dengan 3 juta itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, kita kasih keuntungan yang 3 juta itu 1 juta per 6 bulan. Orang kan tertarik nih. Nah, kalau dihitung dengan bunga bank kan jauh. Tapi kan uang itu bisa kita belanjakan 2 kali sampai 3 kali. Jadi Bu, mereka taunya untung doang ya? Untung tidak ikut terlibat gitu? Tidak ikut terlibat. Jadi Tidak ikut uang manajemen. 3 juta Iya, per ekor per ekor. itu dibelanjakan 2 kali Bisa putaran. 2 kali putaran, bisa 3 kali putaran. Kalau jam-jam sekarang bisa 3 kali putaran ini. Nah itu kemarin yang Pak Chandra dari Bogor itu maksa-maksa, Om tak kasih 2 miliar Om, yang penting saya ikut ngelola. Enggak mau. Ya justru rahasianya di situ kan. Iya. Jadi artinya begini Om, kita bicara nih prospek ke depan di Jonggol ini mau diapakan? Ya.
harapan saya sih di sini bikin kandang. Nah. Untuk awalan ya kapasitas kecil dulu 500 lah, katakan 500 ekor. Nah, kita mau membangun jaringan di sini. Karena kita pasar sudah punya modal pasar nih yang dekat-dekat itu 6. Ini pembeli besar lah, 66 ini pembeli besar. Kemudian mitra itu Pak Chandra dan teman-temannya itu luar biasa antusias banget. Saya mau dikasih 2 miliar. Dah, kamu ke Bogor aja, tak modalin 2 miliar. Dah, beli kambing, bikin kandang di sana. Kalau saya nggak boleh. Iya kan, itu kan ladang ilmu ya. Iya. Begitu nanti dijalankan di sana, bisa juga jadi pesaing kita. Iya, bisa. Ya, pasti Pelanggannya bisa. kan lebih prospektif yang di Bogor karena deket kan dengan Jakarta dan lain-lain kan deket. Makanya Ya. di Bogor ada. Nah, sekarang konsep mau seperti apa di Jonggol ini? Mau dikondisikan seperti apa? Ya kalau Bagusnya. kalau menurut saya sih tadi berbagi keuntungan karena dari sini kan menyediakan lahan, menyediakan kandang. Nanti mau berbaginya mau mungkin tergantung jenis domba mungkin. Jadi bikin MOU-nya nanti kalau domba betina keuntungan misalkan 2.000, yang kambing jantan misalnya 3.000 gitu. Jadi dibikin MOU yang detail lah. Ya kan, Jadi, ini tadi kan belum komunikasi sama Bono model kayak gini belum. Cuman karena di sana punya tanah, ada bambu ya. Kemudian lagi mau belajar, lagi mau dikembangkan karena kan dia belum punya ilmunya. Makanya itu ilmu itu mau digunakan untuk internal kita atau mau dikembangkan oleh yang terserah enggak, ini harus gini. Maksudnya gini, kalau sekiranya itu nantinya jadi masalah, itu batasi. ya mungkin dibatasi lah, mungkin ilmu yang kita berikan dibatasi. Jadi kayak kemitraan jangan dulu. Saya kan punya duit, dan nanti aduh bahaya ini kalau punya duit kayak gitu kan. Nanti yang Ini Pak Dek, kok yang kemarin saya sampaikan waktu Pak Dek mengusulkan 5.000 per kilo, kemudian ada potensi lain yang per ekor 50.000. Itu kemitraan Pak Dek. Jadi kalau saya disiapkan kandang, disiapkan lahan, itu nanti Pak Dek dapat untuk mereka yang bermitra dengan kami, mitra itu ternak, itu buat Pak Dek 50.000. Gimana? Itu seperti itu. ya kayak yang kalau nanti di sini kita bikin kemitraan kayak yang di Yomani itu, berarti untuk sementara yang Padegi di sini dapatnya 50.000 Per ekor. Kalau yang sistem kemitraan tadi pokoknya titip modal 3 juta, jadi 1.000 lah seekor kayak gitu. Nah, itu nggak menarik. Nggak menarik karena itu kan kalau konsepnya kan belum dibagi ilmunya kan. enggak. Sebenarnya gini Pak Dek, penghasilan saya terbesar itu yang pertama itu momen Idul Adha, itu penghasilan terbesar. Kedua itu mitra titip ternak Pak Dek. Nah, ini yang tadi saya ceritakan 3 juta per ekor itu, kita kan bisa belanja 2 kali 3 kali. Ya itu kan pengembangan kandang dari satu dalam nggak nyampe 1 tahun, dalam 6 bulan ya. 11 Bisa sampai 12 kandang itu dari mitra titip ternak. Ya pertama dari kayak kita bisa kurban. belanja 2 kali 3 kali itu hitungannya. Makanya gini, kalau umpamanya ada orang, contoh ini kan momen Idul Adha Pak Dek. Umpamanya Buwono mau itu modal untuk 100 ekor. 100 ekor yang harganya 3.000, berarti kan 300 juta. Saya bisa memberikan keuntungan 300.000 rupiah untuk khusus kambing kurban. Jadi selama 2 bulan modal 300 juta, saya kasih keuntungan 30 juta. Nanti 2 bulan selesai, saya kembalikan. Atau mau berlanjut dengan sistem mitra titip ternak juga bisa. Nah, soalnya kan gini, kita lihat kan Om Bono kan orang pengusaha juga. Iya.
bahkan datang ke sini sudah merintis gitu loh. Dia itu kaget ternyata tak ceritakan kambing itu, oh pas berarti kan gitu juga. Artinya bukan baru, ini lagi dirintis. Sekarang dia punya lokasi. Iya. Nah, yang paling mungkin tuh apa? Karena Om yang, Bono itu yang paling mungkin itu kayaknya tadi mungkin untuk awal-awal kita sambil berbagi ilmu ya berbagi keuntungan paling memungkinkan. Tapi kalau yang kan dia kan mau beli juga kan udah kita beli deh 500 untuk ternak, untuk cari yang udah hamil gitu. Oh. Gitu. Ya, yang pertama kalau langsung beli kayak gitu kan di sini juga harus sudah ada yang biasa ngopeni. Harus tenaganya harus tenaga ahli lah yang ngopeni. Iya. Kalau kami kan di sana yang pertama kita bermitra dengan dinas peternakan. Jadi setiap bulan kita ada vaksinasi. Ada yang sakit kita panggil dokter hewan. Itu free semua dari dinas. Jadi nanti di sini sebelum itu kan kita mau menjalin komunikasi dulu dengan dinas peternakan di sini. Yang kedua ngambil tenaga ahli lah, mungkin bisa lah tak carikan di sana nanti tenaga ahli yang stand di sini atau mungkin untuk awalan saya bisa 1 bulan atau 2 bulan di sini ngajarin anak-anak sudah siap lah bisa. Nah, cuma nanti kan kita mungkin yang berbagi nanti jaringan pasar. Karena kita sudah punya modal di sini yang jelas mitra besar itu kita sudah ada 6. Itu 1.000 lah rata-rata sebulan. Kalau dengan Om Puji sendiri gimana hitungannya? Kalau saya sih dengan pemasaran di sana saya per ekor hari ini dapat 50.000 setiap 1 ekor kambing. Kemudian ada transport dari Majis. Kemudian kadang-kadang ada bonus juga ketika keuntungannya lebih lah dari yang Ya, keuntungan 50.000 per ekor ya. Itu setiap penjualan itu. Nah, kalau pemiliknya ada daya farmnya dapatnya berapa? Kalau Majis ya sekitar 100.000 per ekor. Jatuhnya 100.000 ya. Artinya kan peran marketingnya luar biasa. Justru di situ. Ya, justru kita kuncinya di marketing kalau kambing itu Iya. marketing. Nah, sistem marketingnya kan itu baru jual satu, itu kan pengkondisian jual sama bakul. Nah, Belum langsung ini. belum langsung kan. Belum langsung. Ketika penjualan langsung berarti kan ada divisi sendiri nih. Ada lebih ya. Ada katakanlah bikin divisi tersendiri nih. Iya. Itu kan jadi prospek lagi. Iya, makanya kalau di sini itu prospeknya lebih bagus karena kita bisa jual langsung kayak ke warung-warung condet kita nggak usah lewat bakul, bisa langsung ngisi ke warung-warung bayaran cash semua. Ini yang kita kirim cicilan saja datang langsung bayar, timbang bayar. Ya artinya gini Om, ketika nanti berjalan divisi penjualan langsung itu kan harus punya tim sendiri tuh. Ada fasilitas kendaraan Harus ada wajib. Jadi untuk pengiriman harus punya pick up lah. Pick up nanti ada di setting di 3 susun pakai keranjang, iya pakai keranjang 3. apa kan? Kalau 300 malah 4 lapis. Kalau 300 itu kapasitas 80 ekor. Kalau yang kita kirim hari ini pakai Grand Max itu kapasitas 60 ekor. Besi dipakai keranjang disusun 3, kemudian dialas pakai papan. Yang harus disediakan berarti untuk awalan pembikinan kandang misalnya 500, kemudian beli chopper 2. Chopper itu untuk apa sih namanya, ngeramu makanan. Makanan itu chopper 2. Kandang berapa tuh anggarannya? 550 per meter. Nah, tergantung mau berapa meter. Kalau kapasitas 100 ya cukup 5 kali 15 cukup per kandang. Nanti kan udah per kandang tadi disekat-sekat lagi, udah ada sekatannya dari sana juga. Karena ini kan kandang kan bikin sendiri. Karena bambunya kan banyak. Oh iya siap. Nanti saya bisa mandiri lah untuk nyeting seperti apa biar kandangnya itu pas.
Yang pertama ukuran kandangnya, ketinggian dari tanah itu kan minimal 1 meter. Jadi tidak langsung di tanah karena kambingnya nggak sehat. Harus ketinggian minimal 1 meter, idealnya 120. Terus nanti bawahnya itu pakai galvalum, bawahnya kandang buat nampung kotoran. Kemudian atasnya nggak boleh pakai galvalum, atasnya harus asbes. Soalnya kalau galvalum itu panas. Atasnya harus asbes. Terus kalau keamanan sih, kalau di sana tak aman, kalau di sini mungkin ya harus pagar nih. Pagar ini. Bolak-balik kan juga perawat juga aman. Ini ada beberapa calon mitra dari DKI Jakarta sekitarnya. Jakarta banyak yang tertarik. Itu kendala jauh. Kalau di Jakarta saya mau banyak ya kayak itu. gitu. Jadi gini, mitra itu mau diserahkan ke Pak Buwono apa mau dikelola sendiri? Ini kan masalahnya kan caranya. Iya. Kalau Jadi bisa kan untuk bagaimana? sementara di awal mungkin kita kelola sendiri dulu, internal kita dulu, kemitraan. Umbono biar kita yang penjualan langsung. Pembunuh yang dapat penjualannya. Iya, penjualan langsungnya, kemitraannya dengan kita. Nah, penjualannya artinya dari kandang itu keluar Iya. yang dapat per 5.000, yang 50.000 itu per. Iya. Enggak, kalau yang Umbono mungkin kalau 50.000 nggak menarik buat Umbono kayaknya. Jadi keuntungannya yang ini tadi, yang pada tadi ini 3.000 itu kayaknya. Ya, Ini lebih menarik. ya pokoknya dulu ya, yang dikondisikan di situ Penjualan langsungnya. penjualan langsungnya. Iya, untuk kemitraan itu orang yang Probolinggo tapi bertempat tinggalnya di Jakarta aja sampai ke Tegal pada. Terus orang Pak Sukabdi dari Sukabumi ke Tegal loh. Kalau di sini ada kan lebih dekat ke sini. Ini Pak Sukabdi itu pensiunan itu. Yang nanti gini oh, Kemitraan. yang untuk kemitraan kantornya di sini kantornya. Siap. Kantornya di sini. Jaya Farm punya kantor di sini di wilayah. Ya kan? Ada kandangnya di sana gitu. Namanya di Jonggol. Tapi kalau di Jonggol airnya gampang. Soalnya kita butuh airnya banyak. Dikelilingi sungai. Oh. Sip. Berarti airnya Luasnya mudah. berapa Pak lahannya? Luasnya berapa? Yang punya sendiri 30 hektar. 3 hektar. 30. 30 hektar. Oh, sekali bisa go anu kok. Tumbung pakan. Iya. Iya bisa. Bisa buat wisata. Di sana memang udah bisa sekarang bikin kolam renang kan, baru bikin kolam renang tuh. Ya baru perintisan lah. Di Batu Raden ada salah satu mitra kita Pak Evi. Itu karena punya lokasinya itu nempel dengan Batu Raden. Jadi punya domba sekalian buat wisata. Jadi ada anak-anak ke situ, itu ngasih makan, beli makanannya di situ 5.000. Tuku bangsane kae sih, bangsane Ngasih suka makan. wortel ngasih makan domba, tuku 5.000 makan udusnya dewek. 30 hektar lahan pribadi apa? Pribadi. Pribadi. Punya Buwono. Bono. Itu Pak Kalau Evi. saya punya ide. Bisa bikin kapling. Sudah ada kapling-kapling. Makanya dua yang cepat wonten pada beli kapling dapat rumah. Konsepnya. Jangan ke situ dulu deh, kambing aja udah. Kalau kapling dia udah bidangnya. Iya. Domba dulu ini yang dimatangkan. Umbono pun lama. Beli kapling dapat rumah atau DP 50%. Gratis angsuran 2 tahun sakit Pak. Kaplingnya gue gawe kandang. Bati ini sih gue ngangsur. Prospeknya lebih cerah di sini karena kebanyakan mitra besar kita ya di sekitar sini, sekitar Jakarta, Bekasi, Cilengsi, Bogor. Yang besar-besar di sini semua sih. Pusatnya sini.
Ya di daerah kan kita kecil-kecil, warung sate kayak Kajimus aja paling sedina 4, 5. Kapan pada mulai pada? Apaan? Ya, cari dananya berarti untuk bikin kandang kan ya. Berarti berapa butuh dananya kira-kira ya? Kalau 5 kali 15, 75 kali 550. Bambunya itu 5.000 jatuhnya. Per panjang berapa ya bambu? Ya panjang 6 lah makanan itu. Tapi memang tempatnya sudah ada yang udah ya, tinggal mendirikan saja ya, nggak babat awak boten ini. Ada juga, kan luas, masih luas. Enggak, maksudnya sudah bagus, tinggal bangun kandang mawon. Ada yang seperti itu, ada. Ada ya. Berarti kita Akses kan jalannya paling juga ya. kerja nih. Kemarin sudah dibicarakan kalau salah per berapa ya? Ini jatuhnya berapa ya Bu kemarin Bu? 10 jutaan paling Per apa? per kandang. Untuk tenaga kerja sama kelengkapannya kan berarti kita bikin Atap, ya. atap, terus alas sama talang air sih buat ini. Terus lalu instalasi air. Kenapa? Instalasi listrik. Terlibat sakit. Listriknya catat betul. Listriknya ada. Ada. Soalnya kita butuh listriknya juga ya kalau daerah sini 3.000-an lah. 3.000-an. Kenapa coba tak lihat?